Para muhibbin rahimakumullah, qad taqiful qulub fi maqami nuril Islam atau maqami tauhidil af'al. Terkadang terhenti itu hati pada makam nurul Islam atau makam tauhid af'al. Fala tertaqi ila maqami nuril iman atau maqami tauhidis sifat. Maka tidak naik itu hati ke makam cahaya iman atau makam tauhid sifat. Ini orang sudah bagus, orang yang hidupnya sudah tidak dikendalikan nafsu. Walaupun asalnya demikian juga, manusia itu memang fitrahnya itu lebih dulu nafsu daripada akal. Kita lihat anak-anak yang baru lahir, pikirannya apa? Selalu nafsunya. Dia menyusu, dia menangis kehilangan ibunya, itu semuanya adalah nafsu. Jadi manusia ini pada dasarnya memang didahului oleh berkuasanya nafsu di dalam dirinya. Nah, apabila dia berusaha untuk menaikkan tingkatannya ke atas, maka orang ini akan sampai kepada makam nurul Islam. Dia sampai kepada makam tauhid af'al. Orang yang sampai di makam ini, orang ini sudah manis melakukan ibadah zahir. Orang sampai di makam ini sudah lezat membaca Al-Quran, sudah lezat berzikir. Ini sampai di makam ini, dan dia sudah bisa menyaksikan bahwa yang ada di alam semesta ini adalah merupakan asaru fi'alillah, merupakan bekas perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah duduk di situ. Ini melihat apapun, dia sudah bisa melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari Allah. Nah, ini sudah mantap nih sebenarnya nih. Kalau ukuran kita sekarang ini sudah hebat duduk di sini. Walaupun yang paling rendah daripada golongan yang ada di dalam suluk. Ini sudah mantap. Dia melihat apapun, dia lihat itu fi'il Allah, perbuatan Allah. Nah, di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan dendam kepada orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi perasaan menyalahkan orang. Di sini pun dia sudah tidak ada lagi untuk berbuat marah, hatinya marah kepada orang. Karena dia melihat bahwa semua itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, jadi ada orang yang sudah sampai di situ, sampai di makam tauhid af'al, sampai di makam nurul Islam, dia terhenti di situ. Nah, terhenti. Kada bisa lagi naik ke makam tauhid iman, kada bisa lagi dia naik ke makam tauhid sifat. Dia hanya sampai di tingkat pertama. Kenapa sebabnya dia terhenti di situ? Wadhalik, yang demikian imma li dha'fil himmah anit tarakki. Ada kalanya sebabnya itu karena keinginannya lemah. Keinginannya sudah lemah untuk naik ke makam tauhid sifat. Nah, maka orang ini sampai dia mati, dia duduknya di tauhid af'al. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laysa syai'un fawqaha. Ada kalanya dia terhenti di situ karena dia melihat itu merupakan puncak yang tidak ada lagi di atasnya. Dia menganggap bahwa ini sudah puncaknya. Nah, dia sudah menganggap bahwa sembahyang itu nikmat, sembahyang itu lezat, baca Quran itu tenang hatinya. Dengan makhluk ini tidak ada lagi perasaan-perasaan aneh-aneh, dendam, dengki, pada ada lagi. Ini merasa itu sudah puncak. Nah, maka dia terhentilah sampai di situ. Wa imma lil unsi bihi biwujudil halawah fihi, dan ada kalanya dia terhenti itu karena senang dengan kedudukan itu, dengan ada kelezatan padanya. Dia sudah merasa lezat duduk di situ. Dia sudah merasa nikmat kalau berzikir. Dia kalau sudah merasa tenang kalau menuntut ilmu. Dia sudah merasa nyaman dengan bersalawat.
Jadi cukup dah, sini aja. Ada perlu lagi ke tingkatan-tingkatan yang lain. Padahal untuk orang-orang dahulu ini sudah merupakan kedudukan yang paling rendah. Tapi untuk ukuran sekarang, kalau ada manusia seperti ini sudah hebat ini. Ini sudah hebat, sudah langka. Orang yang nyaman baca Quran, orang yang nyaman berzikir, orang yang nyaman baca salawat, orang yang tidak ada dendam dalam hatinya, orang yang tidak ada apalagi dengki dalam hatinya, orang yang tidak ada menyimpan kejahatan kepada orang lain. Ini sudah hebat kalau ada zaman sekarang ini. Ini sudah langka. Padahal di zaman dahulu ini merupakan tingkatan pertama, hanya kelas 1. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa imma lil qana'ah bihi, dan ada kalanya bahwa dia sudah merasa puas dengan demikian. Sudah merasa puas dengan duduk di makam Nurul Islam, dengan duduk di makam Tauhid Af'al. Dia sudah merasa puas. Lianna man tahaqqaqa fi hadzal maqam lahul ma'unatu minallahi subhanahu wa ta'ala, karena orang yang benar-benar sudah duduk di makam Tauhid Af'al, di makam Nurul Islam, baginya itu sudah dapat ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu, orang sudah berma'unah, orang sudah dapat ma'unah Allah. Contohnya ma'unah itu misalnya kan nasri ala a'daih, seperti dia ditolong Allah menghadapi musuh-musuhnya. Bila ada orang mahiri'inya, garing orangnya. Ada orang yang bati'inya, kecelakaan orangnya. Itu sudah dapat ma'unah. Orang seperti ini sudah dapat ma'unah dari Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu, sudah merasa cukup dengan demikian itu. Wa iqbalin nas alaih, berdatangannya manusia kepadanya. Wastijabatid da'awat, dan doa-doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu. Padahal ini hanya duduknya di tingkat pertama, di makam Tauhid Af'al, makam di mana dia menyaksikan tidak ada sesuatu yang ada melainkan itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya dia terhenti di situ karena tidak adanya guru yang membimbing dia. Nah, ini padahal hendak aja lagi naik ke atas lagi, cuma kadang ada orang yang membimbing dia, kadang ada orang yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik ke makam tauhid sifat dan seterusnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini merupakan cobaan pertama bagi orang yang duduk di sini, orang yang duduk di makam Tauhid Af'al ini, orang yang sudah merasa nyaman berzikir tadi, yang sudah hatinya bersih dari dendam, dengki dan sebagainya, itu cobaan pertama yang diberikan Allah kepadanya. Dia kena kabul doa, ditolong atas orang-orang yang memusuhinya, sehingga dia sudah merasa nyaman di situ dan terhenti sampai di situ. Kada ada lagi ingin himmah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa qad taqiful qulub bi maqami nuril iman aw maqami tauhidis sifat, fala tertaqi ila maqami nuril ihsan aw maqami tauhidiz zat. Dan terkadang hati itu terhenti di makam nur iman atau makam tauhid sifat. Nah, ini sudah naik tadi. Asalnya ini di makam nur Islam, asalnya dia dimantap di tauhid af'al, sekarang dia sudah naik. Nah, dia kada peduli orang datangan kepadanya, dia tidak peduli doanya kabul, dia kada peduli segala macam maunah yang diberikan Allah, dia kada peduli. Dia tetap hendak naik ke tingkatan di atas, naik ke atas ke makam nurul iman, naik dia ke atas ke makam tauhid sifat, sehingga dia bukan hanya lagi menyaksikan fi'il Allah, tetapi bila dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu sesuatu adalah merupakan kudrat, iradat, ilmu dan hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mantap lagi nih. Kalau dulu melihat apa, mendengar apa, itu fi'il Allah. Ini sudah naik.
Melihat batu, oh itu batu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu batu menunjukkan Allah itu kudrat, Allah itu punya iradat, Allah itu punya ilmu, hayat dan sebagainya. Maulah ada batu, kalau ada kudrat Allah, kalau ada iradatnya, kalau ada ilmunya, kalau ada hayatnya. Nah, jadi ini orang sudah naik tingkatannya nih, sudah naik. Terkadang hatinya terhenti di situ. Dia tidak akan naik lagi ke makam yang lebih tinggi, makam Nuril Ihsan atau makam Tauhid Bizzat. Nah, dia kada sampai ke makam Tauhid Bizzat. Ini pun kalaunya ada sangat langka manusianya. Kalau zaman dahulu masih banyak aja orang-orang yang duduk seperti ini, yang makam Tauhid Sifat. Kalau ini tinggal, kalau sekarang ya tinggal banyak buku-bukunya. Nah, sekarang hanya banyak kisah-kisahnya, hanya banyak karangan-karangannya. Kalau dulu memang banyak manusianya yang duduk di makam ini, yang duduk di kelas ini. Mereka sudah sampai ke tauhid sifat, sampai kepada makam Nurul Iman ini. Fala tartaqi ila maqami Nurul Ihsan atau maqami Tauhid Bizzat. Dia tidak naik ke makam Nurul Ihsan atau makam Tauhid Zat. Wadzalik, yang demikian itu sebabnya sama seperti di atas tadi, imma li dha'fil himmah anit tarakki. Himmahnya sudah lemah. Himmahnya sudah lemah. Keinginannya sudah kada ada lagi untuk naik. Nah, sehingga dia terhenti di situ. Ini sudah orang wali ngarannya nih. Ini wali sudah ini. Sudah derajat wali. Orang yang sudah mantap duduk di tauhid sifat itu sudah orang wali. Nah, wali itu pun ada makam-makamnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, orang yang sudah mantap di tauhid sifat, nah itu sudah termasuk golongan kekasih Allah. Nah, dia sudah merasa cukup di situ. Sebabnya kenapa dia tidak mau lagi naik ke atas, karena sudah lemah keinginannya. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laysa syai'un wara'aha. Ada kalanya dia melihat bahwa itu merupakan puncak yang sudah tidak ada lagi di belakangnya. Wa imma lil unsi bi wujudil halawah fihi. Ada kalanya dia terhenti itu karena sudah senang dengan adanya halawah, adanya kemanisan ibadah batin, kelezatan ibadah batin yang dirasakannya. Wa imma lil qana'ah bihi. Ada kalanya pula dia terhenti itu karena dia sudah merasa puas dengan demikian. Lianna man tahaqqaqa bi hadzal maqam. Kemudian karena orang yang sudah mantap duduk di makam tauhid sifat ini, lahul karamah minallah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah punya karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini sudah berkaramat nih. Sudah berkaramat. Misalnya, nah, orang ini katayil makan waz zaman. Orang ini sudah diberi Allah karamat, misal melipat tempat dan masa. Melipat tempat. Orang ke Makkah musimnya 10 jamnya, mungkin hitungan detik sudah sampai ke sana. Orang yang baca Quran itu paling bisa misalnya sehatam sehari, hanya 3 jam sudah hatam Quran. Nah, sudah dilipat Allah kepadanya itu masa, dilipat Allah kepadanya tempat. Hendak kemana inya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Nah, itu dia sudah merasa nyaman dengan itu, sudah merasa cukup dengan itu, sehingga tidak ada keinginan lagi untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nurul tauhid bizzat tadi, tauhid bizzat atau nurul ihsan. Ini sudah merasa cukup di nurul iman, sudah merasa cukup di tauhid sifat, karena sudah ibadah zahirnya sudah lezat, ibadah batinnya sudah lezat. Apalagi ibadah zahir sudah lezat, ibadah batin sudah lezat, hendak kemananya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Wal kasfi anil mughayyabat. Dia sudah mendapat kasab daripada hal-hal yang gaib. Nah, dia sudah bisa melihat perkara-perkara yang gaib, karena itu karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairihima minal karamat, dan selainnya daripada karamat-karamat. Nah, banyak pula
mereka itu hanya sampai di situ, tidak ingin lagi melanjutkan kepada yang lebih tinggi, yaitu makam Nurul Ihsan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya pula dia terhenti di situ karena ketiadaan guru yang membimbing dia. Gurunya misal wafat misalnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik tingkat kepada selanjutnya itu. Li'anna man sahiba syaikha fala budda ay yurahhilahu ilal maqsud, karena orang yang beserta guru, tidak boleh tidak si guru itu pasti akan memberangkatkan dia kepada tujuannya. Kalau dia terus beserta gurunya, gurunya pasti akan membawanya sampai kepada tujuan puncak, yaitu bisa mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi di sini ada 3 sebenarnya di hikmah yang ke-152 ini ada 3. Satu tadi manusia awam. Nah, orang yang hatinya itu kada kelihatan apa-apa cahaya, sehingga tertutupi oleh nafsu, dikuasai nafsu, pikirannya hanya kesenangan dirinya, tujuannya hanya makhluk Allah. Nah, ini jangan sampai kita terhenti di situ, jangan sampai terhenti di situ. Tinggalkan kedudukan itu, kita harus mesti naik. Nah, paling kada kita naik ke makam ashabul yamin, jadi orang. Nah, yang pertama tadi kedudukan awamul muslimin, kebanyakannya orang muslim duduk di situ, yang dipikirnya kesenangan hidup, mati ke surga. Nah, itu pikirannya orang yang awamul muslimin, hidupnya senang, matinya ke surga. Itu pikiran awamul muslimin. Kalau orang yang berakal, yang dipikirkannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dalam dunia diridhai oleh Allah, dan di akhirat pun bertemu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebenarnya orang yang berakal di situ. Nah, awamul muslimin ini hidupnya mencari kesenangan, yang ditujunya adalah penilaian, penghargaan makhluk. Nah, ini yang tidak ada cahaya hati ini mesti tinggalkan. Jangan lagi di situ andaknya kita. Nah, kita perlahan kita naikkan. Kalau kita masih di situ duduknya, kita kada akan bisa nyaman beribadah. Kada bisa nyaman beribadah kalau kita di situ. Nah, dipuji orang, nah bisa nyamannya beribadah. Si anu tuh pak ibadah tambah rajinnya, karena yang ditujunya makhluk. Kalau orang kalau dia memuji apalagi mencelaknya, ampih beribadah. Nah, ini orang yang hatinya buta, ditutupi oleh tebalnya makhluk dalam hati ini. Dia beribadah rajin bila dipuji, mundur bila dicela orang. Nah, bila hati kita macam itu, bahayanya apa? Kena mati kada membawa Islam. Itu bahayanya, dikhawatirkan matinya kada membawa iman. Jadi dicela orang kah, dipuji orang kah, kalau kita beribadah itu bagus sudah. Bila kita beribadah itu bagus, kada perlu menunggu celaan orang, kada perlu menunggu pujian orang, tuh kada perlu. Beribadah itu bagus. Nah, jadi hati kita yang macam ini mesti dirubah, maka jangan lagi tujuan tuh hingga makhluk Allah. Tujuan itu hingga makhluk Allah, pujiannya, sanjungannya, segala macam daripada makhluk. Ini mata hati kita sudah tenggelam dengan tebalnya itu. Nah, jangan sampai terhenti di situ sampai mati. Mesti naik kita, paling kada naik kita ke ashabul yamin. Ashabul yamin artinya orang yang duduk di makam Nurul Islam, orang yang sudah bisa mentauhidkan af'al. Nah, paling kada di situ kita. Kalau mati ya mati di situ. Jangan sampai di bawah tadi. Nah, sudah sampai di ashabul yamin, sampai di Nurul Islam, tauhid fi'il. Nah, mudah-mudahan kita bisa naik lagi ke atas. Naik ke atas makam tauhid iman, makam tauhid sifat, sehingga bila kita melihat apapun, mendengar apapun, kita ingat bahwa itu adalah kudrat, iradat, ilmu hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di makam ini kita bisa selamat daripada ujub,
Di makam ini kita selamat daripada riya. Di makam ini kita selamat daripada berpegang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makam di tauhid sifat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sebagian orang lagi semakin mengecil, semakin sedikit, ada orang yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke makam ihsan, makam tauhid izzat. Nah, orang ini apabila dia melihat sesuatu, tidak ada yang dia lihat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi fiilnya, tidak lagi sifatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala.